dikenalkan moderator tadi, nama saya Hansa, saya dari KC-nya dari SEF UGM, kayak gitu. Alhamdulillah sudah lulus per April kemarin. Terus sekarang udah kerja kecil-kecilan kayak gitu. Oke, terus beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk ngisi ya terkait resensi gitu. Cuman ini disclaimer sebelum nanti berbicara terlalu jauh tuh saya emang basicnya itu adalah penelitian, jadi bukan ke arah resensi buku. Cuman resensi buku ini dia itu pola pengerjaannya itu keliripan. Pola pengerjaannya itu kayak literatur review di dalam penelitian gitu. Jadi nanti coba saya bahas juga gitu ya, maksudnya gimana framework dari kita itu membuat resensi kayak gitu. Ini sebelumnya saya bisa share screen ya. Oke, bisa. Sebentar. Kok langsung di bawah. Oke. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana kemudian menyusun resensi buku yang baik dan benar kayak gitu. Nah, oke. Nah, nanti kita di sini akan belajar beberapa hal. Yang pertama ada pengantar resensi. Resensi itu apa? Kemudian apa sih apa sih isi dari resensi itu gitu. Kemudian tujuan kita meresensi buku, di dalam resensi buku itu ada apa aja, dan selanjutnya ada kiat-kiat kalau kita meresensi buku atau tips-tips gitu ya biasanya. Dan juga tahapan kita meresensi dan yang lain. Dan terakhir adalah indikator penilaian dalam melakukan resensi buku. Bukan indikator penilaian lomba ya, tapi ketika kita meresensi buku itu apa yang kita lihat gitu. Nah, ada 6 poin ini akan saya sampaikan. Nah, kalau kita bicara definisi ya bahasa gitu, itu asalnya itu dari bahasa Belanda gitu ya. Jadi ini bahasa penjajahan. Resensi yang artinya adalah sebentar, saya jadi nggak enak gitu. Nah, nah, resensi bahasa Belanda yang berarti membicarakan, menilai, borderline and berspoken. Borderline and berspoken. Saya juga nggak ngerti artinya ya. Jujur saya masih bisa bahasa Indonesia gitu, belum bisa bahasa Belanda. Nah, kemudian kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi itu artinya adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Jadi intinya adalah kita itu ketika kita meresensi itu tidak sama dengan kita merangkum. Kalau teman-teman di SD, di SMP gitu kan disuruh merangkum gitu. Nah, meresensi itu adalah satu tahap setelahnya gitu. Tidak hanya kemudian kita baca, tapi kemudian kita menilai gitu. Nah, inilah persamaannya sama literatur review. Kalau literatur review itu kita menilai penelitian yang sudah ada gitu. Oh, penelitian yang sudah ada dia membicarakan ini gitu. Oh, dia punya kelemahan ini. Nah, ini bedanya ketika buku itu adalah yang dinilai adalah buku bukan penelitian. Nah, jadi berdasarkan kedua penjelasan di atas, gitu ya, dapat disimpulkan bahwa resensi itu adalah sebuah kegiatan menilai atau menimbang kembali dari sebuah buku. Gitu ya. Jadi setelah kita baca, kemudian kita nilai. Sama kan kayak guru, dosen gitu. Nggak mungkin kemudian menilai sesuatu itu tanpa membaca. Jadi membaca itu hanya menjadi part of dari meresensi. Gitu. Bukan meresensi itu tidak sama hanya membaca saja. Nah, kemudian kalau resensi buku itu ya, meresensi buku itu tuh apa gitu. Nah, meresensi buku itu adalah kegiatan menelaah. Menelaah itu artinya adalah kita mempelajari. Gitu. Kita membaca, kemudian mempelajari suatu karya yang berbentuk sebuah isi cerita yang dituangkan ke dalam macam-macam. Jadi teman-teman kalau meresensi buku itu bisa novel, kemudian cerpen, atau kalau saya itu dulu pernah apa sih namanya, sajak kayak gitu. Saya dulu SMA itu karena guru saya suka banget sama sastra, akhirnya suruhnya itu bikin resensi kayak ya kritik gitu terhadap sajak gitu. Mahamin sajak aja udah susah ya, apalagi suruh kritik gitu. Saya juga bingung dulu saya kerjanya gimana caranya. Nah, habis itu adalah membuat resensi itu nggak bisa hanya semata-mata menilai gitu. Namun terdapat ketentuan yang harus dipatuhi ketika kita menulis resensi. Nah, nanti makanya kita akan melihat apa saja yang akan kita nilai gitu. Indikator penilaiannya apa gitu. Jadi nggak kemudian oh ini bagus, tidak bagus dan biasa aja gitu. Nah, kita bisa mendefinisikan dia bagus dan tidak bagus itu berdasarkan apa gitu. Nah, inilah yang kemudian nanti akan kita pelajari juga di part terakhir. Nah, yang ketiga, hal-hal yang diukur dari suatu buku tersebut itu meliputi apa aja gitu ya. Ada isinya, dia tuh bicaranya secara substansi ngomongin apa gitu. Kemudian struktur penyajiannya, runtut atau tidak, dan lain sebagainya, serta manfaatnya buat pembaca itu seperti apa. Secara umum ini, nanti akan kita per detail di belakang. Nah,
kenapa kok kemudian resensi buku itu perlu gitu ya. Yang pertama itu adalah membantu pembaca yang belum berkesempatan membaca buku yang diresensi. Jadi saya tuh kadang-kadang kalau mau beli buku, kalau mau beli buku ya kan setiap pembeli itu punya budget constraint ya, punya kendala anggaran. Jadi nggak bisa saya tuh langsung beli 100 buku gitu, nggak bisa gitu. Saya paling suka kalau novel itu Terelie, gitu. Ada yang suka juga. Nah, itu kan nggak mungkin kemudian saya kalau beli itu langsung semua gitu, pasti satu-satu gitu. Satu-satu gitu. Nah, kemudian seorang pembaca seperti halnya kalau kita mau lihat film gitu ya, biasanya kan terus kayak lihat review dulu. Nah, resensi itu sebenarnya 11-12 gitu, cuman ada beberapa kaidahnya, tapi secara peran dia seperti review gitu. Nah, berarti calon pembeli buku itu idealnya dia tuh baca dulu reviewnya. Oh, ini nanti menjelaskan seputar ABCDE. Gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah mengetahui kelemahan dan kelebihan buku yang diresensi. Nah, cuman memang kesulitannya adalah kadang-kadang kita itu kesulitan untuk menemukan kelemahannya, dan itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi karena mungkin yang nulis itu saking udah pinternya gitu ya, saking sudah profesionalnya, itu kemudian kita kesulitan gitu untuk menemukan kelemahan dari buku tersebut gitu. Tapi sebenarnya bisa kalau nanti teman-teman akan di bagian penilaian teman-teman bisa akan terus berarti yang bisa dicari itu kelemahannya itu dari aspek ini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan, kayak gitu. Kalau teman-teman pernah baca ini Hafalan Sholat Delisa, itu kan menceritakan tentang ini Terelie semua nanti ceritanya saya hobinya nontonnya baca Terelie. Hafalan Sholat Delisa, kalau teman-teman udah ada yang pernah baca, itu kan ada sebuah latar ceritanya ya. Latar ceritanya itu adalah tsunami Aceh, kayak gitu. Adalah tsunami Aceh. Nah, di situ terus habis itu seorang anak dia udah kemudian ngafalin sholat terus gitu ya, nanti setiap kakak-kakaknya itu kalau sudah bisa setoran bacaan sholat itu nanti akan dapat hadiah dari uminya. Nah, Delisa si anak terakhir yang ini gitu, dia sudah ngafalin bacaan sholat gitu ya. Nah, pas setoran gitu ya, pas lagi ujian praktek ternyata kemudian ada tsunami, dan itu kemudian menewaskan ibu sama umi sama kakak-kakaknya kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya ada sebuah cerita gitu. Apa sih sebenarnya yang menarik dari sebuah cerita ini gitu, bahwa dulu itu ada tsunami Aceh yang kemudian menelan banyak korban, banyak orang-orang yang kemudian tidak menduga gitu ya bahwa itu akan terjadi kayak gitu. Nah, terus kalau yang ini kemarin saya baca belum selesai itu Sunset Bersama Rosi, ini belum selesai, itu latarnya Bom Bali kayak gitu. Nah, itu seperti itu ya. Ada lagi nggak ya buku-buku yang biasanya saya ngerti gitu. Tapi biasanya novel sih gitu, arahnya ke sana. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah mengetahui perbandingan buku-buku karya penulis lain yang sejenis gitu. Nah, kalau ini biasanya itu lebih ke arah sejarah atau buku pengetahuan gitu. Jadi biasanya terutama kalau sejarah ya, sejarah itu teman-teman misal baca buku sama-sama bahas Bung Karno gitu. Kemudian dari penulis A dan penulis B itu biasanya nanti pendekatannya akan berbeda gitu. Ada yang kemudian memfigurkan Bung Karno itu adalah sosok yang nasionalis, negarawan kayak gitu. Ada yang mendekatinya itu Cindy Adam ya kalau itu. Terus habis itu ada yang kemudian pendekatannya kalau teman-teman tahu itu, saya sering baca resensinya, cuman saya belum kesempatan beli bukunya. Kalau teman-teman ada yang punya dan tahu belinya di mana yang ori, itu Ku Antar Kau ke Gerbang, itu cerita tentang bagaimana Bu Inggit itu mendampingi Pak Karno sampai akhirnya jadi presiden seterusnya kayak gitu. Nah, jadi bisa jadi satu cerita satu bahasan itu kemudian didekati dari berbagai perspektif kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir, bagi penulis buku, informasi itu sangat bermanfaat bagi kreativitasnya. Kayak gitu. Jadi ketika kita menjadi seorang penulis gitu ya, atau penulis bukunya itu sendiri gitu, ketika ada resensi itu kemudian akan kemudian mengembangkan gitu. Ada orang yang resensi buku saya nih. Berarti kemudian saya bisa merefleksi, ternyata kelemahan saya bahasanya terlalu berat gitu. Jadi terus akhirnya orang-orang tidak paham, contoh gitu. Gitu sih. Tapi saya juga bukan penulis buku, oke.
ibu saya yang menulis buku. Nah, kemudian di dalam resensi buku itu harus ada apa saja gitu ya, harus ada apa saja. Yang pertama itu ada judul resensi, jadi bukan judul buku ya. Jadi judul resensi itu adalah misalnya melihat perspektif Ahmad Tohari dalam kayak gini. Nah, jadi judul resensi itu adalah punya teman-teman gitu, adalah punya penulis resensi. Nah, jadi teman-teman itu membuat judul yang misalnya kayak apa ya, mempelajari pertempuran Surabaya dari sini, dari siapa dan seterusnya gitu, mengenal Bung Karno dari lensa Sidi Adam dan seterusnya. Nah itu jadi judul resensi ini kemudian harus dibuat menarik kayak gitu, eye catching ya, seperti halnya kalau teman-teman nulis cerita kayak gitu. Kemudian yang kedua itu adalah identitas buku, judulnya apa, kemudian diterbitkan kapan, oleh siapa, penulisnya siapa gitu. Penulisnya ini terutama kalau sejarah ya, penulisnya ini sebenarnya orang WNI atau WNA dan seterusnya gitu. Itu tapi nanti kalau penulisnya siapa tuh agak lebih di biografi pengarang gitu. Nanti kayak arahnya penulis ini tuh apa ya, kayak track recordnya gimana sebelum menulis ini gitu, apakah dia memang seorang novelis gitu ya. Kalau misalnya saya membaca Terelia itu dia memang novelis dan punya beberapa judul, punya berbagai genre kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga ya, tadi yang ketiga kelewatan itu adalah intisari buku atau yang biasa disebut sinopsis. Nah makanya tadi kan saya bilang gitu, yang namanya resensi buku itu, yang namanya kita merangkum itu hanya sepenggal aja. Intisarinya, sinopsisnya itu hanya satu bagian dari sekian bagian kayak gitu. Nah jadi bahkan tapi sebenarnya teman-teman bisa juga nanti akan saya jelasin di teknik ya, itu tuh nggak harus kemudian apa sih yang dibahas itu semuanya kayak gitu, nggak harus kemudian satu buku itu yang teman-teman sinopsis itu dari awal sampai akhir gitu ya, pasti nanti akan jadi panjang gitu. Bisa aja teman-teman ambil satu part yang kemudian dibahas. Nah kemudian ada kelebihan dan kekurangan bukunya. Jadi nanti akan saya bahas di bagian penilaian gitu. Dan kesimpulan ini nanti biasanya lebih arah ini misalnya buku ini tuh cocok buat siapa gitu. Kalau saya dulu biasanya gitu. Jadi melihat kelebihan dan kekurangannya, buku ini tuh biasanya direkomendasikan kalau seorang pembaca itu ingin mengetahui masalah ini. Ini akan direkomendasikan kepada pembaca yang usianya sekian sampai dengan sekian gitu. Jadi itu adalah kesimpulan gitu, apa yang kemudian bisa kita tarik. Bukan lagi kemudian rangkuman gitu. Kesimpulan itu adalah sesuatu yang bisa kita tarik dari hasil analisis yang kita lakukan. Nah, terus kita ketika mau menulis buku gitu ya, kiat-kiat apa yang kemudian bisa kita ambil gitu. Yang pertama itu adalah memahami atau menangkap isi dan tujuan si pengarang buku dengan karya yang dibuatnya. Ini buku itu sebenarnya tujuannya buat apa? Buku ini apakah tujuannya edukatif atau mungkin memberikan refleksi makna hidup gitu ya, dan seterusnya gitu. Tujuan dari buku ini tuh apa, genrenya apa gitu. Kemudian kita harus paham. Kemudian yang kedua, itu memiliki arah dalam membuat resensi buku. Nah, jadi ketika kita membuat resensi gitu ya, kita itu harus membayangkan bahwa resensi ini kamu tulis buat siapa gitu. Kamu tulis buat calon pembaca, kamu mau nulis buat siapa lagi sih si penulisnya atau seperti apa. Jadi tone-nya itu kemudian akan kita sesuaikan. Ibarat kata kamu itu mau berbicara, harus dilihat dulu kamu ini mau berbicara dengan siapa. Nah, sama dengan meresensi buku gitu. Kita itu mau ngeresensi buat siapa gitu. Oh, buat calon pembaca. Oh, berarti kemudian kita harus menonjolkan aspek-aspek yang di sini itu unik dibandingkan buku lain dan seterusnya. Atau kamu mau nulis buat pelajar gitu. Jadi, oh kalau kamu mau belajar sejarah itu kamu nanti lebih harus pakai buku ini kayak gini. Mengapa kamu pakai buku ini untuk belajar sejarah gitu? Karena di sini ada kronologis yang runtut dan lain sebagainya. Jadi kemudian kita tahu dengan siapa kita berbicara gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenal atau mengetahui selera dari segala usia pembaca dan tingkat pemahaman dari para pembaca gitu. Jadi kita harus tahu kemudian selera pembaca itu seperti apa, karena itu kaitannya dengan pembawaan kita gitu, bahasanya ringan atau enggak kayak gitu. Nah kemudian menguasai segala ilmu pengetahuan
pengetahuan di berbagai disiplin ilmu dari pokok ketika menuturkan keunggulan dan kelemahan buku. Jadi ini lebih kayak ke memperbanyak khazanah pengetahuan kita juga kayak gitu. Yang terakhir adalah menjadi pengamat buku sekaligus rajin baca buku apapun karena sudah banyak fasilitator atau penyedia layanan buku online kayak gitu, baik yang halal maupun yang haram ya. Kalau yang halal ya teman-teman bisa kayak apa sih kayak langganan Gramedia gitu kan, atau mungkin apalagi sih kalau mau gratis itu saya juga ambil itu Ipusnas atau punyanya Perpustakaan Nasional. Teman-teman daftar aja, ada di Play Store. Terus nanti apa namanya itu nggak berbayar sama sekali, cuman misalnya nanti kita booking sebuah buku gitu, kemudian nanti itu kayak waktu borongnya itu bisa diakses itu cuman berapa ya, aku lupa, 4 hari apa ya, apa 2 minggu, nggak lupa, pokoknya lupa. Tapi ada periode tertentunya buat baca itu gitu. Nah nanti kalau udah periodenya habis, di library kita diambil tuh, tapi nanti kita bisa pinjam lagi dan nggak ada limitnya. Intinya cuman kayak pinjem buku secara online kayak gitu. Dan tapi nggak bisa diunduh, nggak bisa di SS. Jadi nggak bisa tuh terus di SS terus ala-ala story gitu, ada quote-quote gitu nggak bisa gitu. Nah jadi emang buat baca gitu. Nah dan itu ada macam-macam. Kalau kayak teman-teman baca Ipusnas itu ya yang ekonomi ada, kemudian yang novel ada gitu. Tapi kalau saya karena sukanya baca sejarah gitu, jadi bacanya tuh kemarin lebih kayak ke sejarah-sejarah gitu. Tapi ada macam-macam, buku anak kayak juga ada gitu. Nah itu kalau mau yang berbayar itu ya lewat apa namanya kayak Gramedia Book dan seterusnya, atau mungkin beli yang kayak di Amazon pakai Kindle dan seterusnya gitu. Tapi agak mahal gitu. Mending yang murah-murah aja, cuman memang beda bukunya. Kalau mau lebih murah lagi ya jadi petani membajak, tapi tidak mau saya jelaskan caranya, nanti dosa jariah gitu. Oke. Nah, kemudian gimana ketika kita mau meresensi buku gitu, tahapan-tahapannya seperti apa gitu ya. Yang pertama adalah menentukan pilihan buku yang akan diresensi gitu. Nah, saya sangat menyarankan gitu ya, kalau bukan jadi tugas, itu kalau mau meresensi buku, itu adalah buku yang genrenya kita suka gitu. Maksudnya gimana, kalau teman-teman nggak seneng sama bukunya, maksudnya nggak seneng sama genre bukunya gitu, ya akan susah untuk baca aja udah males gitu, gimana kemudian menelaah gitu ya, kemudian menelaah, mempelajari gitu susah gitu. Jadi saya waktu itu kan biasanya kalau baca itu 2, kalau nggak novel ya sejarah gitu, biasanya gitu doang. Nah waktu itu pernah kan kayak diminta aku sama guru saya waktu SMA, saya tuh meresensi itu terakhir kayak SMA. Pas kuliah itu ya udah cuma buat tugas-tugas FDT, FLF kayak gitu aja. Nah, apa namanya, waktu itu saya ngeresensi buku itu karena saya tuh suka banget sama Bung Hatta. Jadi akhirnya saya ngeresensi bukunya tentang Bung Hatta gitu. Nah di situ kayak akhirnya saya bener-bener baca tuh sambil seneng banget gitu. Karena saya akhirnya kayak belajar sosoknya Bung Hatta itu seperti apa gitu, betapa sederhananya Bung Hatta kayak gitu ya. Betapa Bung Hatta itu adalah seseorang yang di balik layar gitu. Ibarat kata Bung Hatta itu pemikirnya gitu, tapi buah pikirnya itu kemudian yang berbicara itu Pak Karno. Orang-orang itu ingatnya itu yang sangat kenal adalah Pak Karno gitu. Padahal ternyata sumbangsi beliau untuk negara itu juga besar. Gitu. Nah itu saya baca itu sangat passion banget gitu, kayak keren gitu. Saya bisa setengah bukunya cepet banget itu daripada speed saya baca buku biasa gitu. Nah ini menentukan pilihan buku itu penting gitu. Teman-teman make sure teman-teman suka, terus baca bagian awalnya bahasanya keberatan nggak gitu. Kalau bahasanya keberatan itu kemudian juga akan susah gitu. Nah jadi kalau teman-teman belum biasa membaca buku gitu, itu kemudian harus disesuaikan tone bahasanya. Ketika teman-teman memang merasa bukunya berat, jangan langsung dipaksain gitu, tapi cari yang kemudian bahasanya lebih ringan dulu. Terus tahap kedua udah jelas tidak mungkin tidak, itu adalah membacanya gitu. Nggak mungkin teman-teman bikin resensi buku tanpa baca gitu. Jadi tetap harus baca dulu gitu ya. Nah, kemudian disusun resensinya gitu. Nah, kemudian yang ketiga nih. Nah, ini sorry ya nggak saya tulis di slide karena nggak tahu kenapa kayak ngantuk kemarin. Nah, ini adalah menentukan teknik yang tepat untuk menulis resensi. Gitu. Teknik yang pertama itu adalah cutting and gluing. Nah, cutting and gluing atau menggunting dan menempel gitu. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah mengumpulkan bagian-bagian yang
apa namanya, bagian-bagian yang menarik gitu. Oh, jadi di sini dari buku ini itu yang menarik itu adalah misal nih kita bicara apa ya? Hafalan surat Delisa gitu misalnya, saya yang udah pernah baca. Jadi terus misalnya di buku ini yang menarik itu adalah ketika bagaimana penulis itu memvisualisasikan bagaimana tsunami itu jadi detailnya, kemudian setiap aspek di dalam buku itu kemudian disentuh bagaimana efeknya dari tsunami terhadap semua yang ada di situ unsurnya gitu, sehingga gambaran penonton itu bisa jelas gitu bagaimana tsunami itu terjadi, gimana Delisa kena, kemudian ibunya, kemudian gurunya kayak gitu, gimana sekolahannya rusak dan lain sebagainya. Contohnya kayak gitu. Jadi kita kemudian mengambil aspek-aspek yang menarik gitu. Terus habis itu sampai di sini sampai dengan akhir gitu kan, penulis kemudian bisa menyajikan dengan baik bagaimana Delisa itu bisa bangkit dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kita mengambil poin-poin yang menarik kemudian kita sajikan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah focusing. Focusing itu adalah kita hanya meng-highlight beberapa poin-poin utama aja gitu. Jadi misal ini biasanya lebih ke arah kalau bukunya itu tuh punya beberapa section yang berbeda gitu. Yang sectionnya itu maksudnya kayak nggak terlalu kayak novel gitu. Kalau novel kan biasanya sangat-sangat ini ya tertata gitu. Misal nih kayak sectionnya misal misal kumpulan buku perjuangan setelah kemerdekaan gitu. Nah terus kayak sebagai contoh kita melihat Battle of Surabaya, pertempuran Surabaya gitu. Nah pertempuran Surabaya itu bisa disajikan dengan baik, kita bisa melihat bagaimana Bung Tomo gini dan seterusnya. Nah jadi fokus kita hanya di satu section saja, itu ada focusing. Kemudian yang ketiga itu adalah comparison. Comparison itu artinya adalah kita membandingkan gitu antara satu buku dengan buku yang lain gitu, atau mungkin satu buku dengan tren yang beredar. Jadi misal gitu ya, jadi tadi kayak contoh bukunya saya gitu, dia bahas tentang Bung Hatta gitu. Nah dia bisa menjelaskan bagaimana Bung Hatta, perjuangan Bung Hatta itu dengan pendekatan ke arah bahasanya itu lebih ke arah novel daripada bahasa biografi. Hal ini berbeda dengan karangan si ini dan seterusnya. Jadi dia kita sifatnya comparing kayak gitu. Nah, maka tekniknya itu kita milih teknik berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan teman-teman penulisnya. Teman-teman itu ingin lebih ke arah yang mana gitu. Apakah mau cutting and gluing, ambil yang menarik dari 1, 2, 3 gitu, atau kemudian pengen focusing hanya di satu section aja. Itu yang paling menarik ya, biar nggak usah baca utuh gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah lebih ke arah tadi comparing gitu dengan unsur-unsur lain yang ada di luar buku. Kemudian yang keempat itu adalah menulis lengkap 6 unsur esensi yang tadi, yang ini 6. Nah, menulis secara lengkap unsur-unsur esensi yang ada di tadi gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mengecek kembali semua resensi yang telah ditulis. Nah, saya di setiap pelatihan penulisan dimanapun gitu ya, selalu saya bilang, ketika teman-teman selesai menulis, itu pastikan teman-teman membaca kembali apa yang sudah teman-teman tuliskan gitu. Kenapa? Untuk memastikan bahwa tulisan teman-teman itu bisa dibaca dan bisa dipahami. Gitu. Oke, ini kayak agak cepat. Dan 10. Nah, jadi apa yang kemudian harus kita nilai gitu ya, dari tadi yang saya bilang nanti di akhir kita bahas gitu. Yang pertama adalah organisasi atau kerangka penulisan gitu. Bagaimana penulis itu menyusun bab dan sebabnya, runtut atau tidak, sistematikanya seperti apa, mudah dipahami nggak sih urut-urutannya itu, atau ternyata melompat kayak gitu. Terutama kalau sejarah udah nulis yang melompat tuh nggak enak banget rasanya bacanya. Nggak. Nah, itu terstruktur atau enggak urutannya gitu ya, pengorganisasiannya seperti apa. Kemudian yang kedua, itu adalah bobot ide, analisis, kemudian penyajian data, kreativitas penulis gitu. Bisa nggak sih novel itu kita lihat ininya gitu? Ya bisa gitu. Bagaimana kemudian seorang novelis, seorang penulis itu dia menjelaskan detailnya gitu ya, detailnya misal gambarannya latar tempatnya itu jelas dan lain sebagainya kayak gitu ya. Di situ dia itu benar-benar kayak memasukkan memasukkan gambaran secara real bagaimana setting negara yang jadi latarnya dan lain sebagainya.
gitu. Apalagi kalau buku-buku pengetahuan kayak gitu, buku-buku pengetahuan dia masukin data tuh di situ. Nah, datanya kredibel atau enggak gitu. Nah, kemudian yang ditulis itu berbobot atau tidak kayak gitu. Atau hanya semacam mungkin idenya satu kemudian hanya direpetisi diulang-ulang seperti itu. Nah, contohnya nih ya, contoh kalimat resensinya dalam penulis buku ini mampu menampilkan ide-ide yang unik karena bukunya lebih baik menonjolkan pada aspek kearifan lokal, menjelasin gitu bagaimana suku-suku itu digambarkan dan seterusnya, misal. Nah, kemudian oke, udah berapa datanya terakhir? Pas nih kurang 4 menit. Nah, yang selanjutnya adalah pemakaian ejaan gitu ya, penulisan kata dan penyusunan kalimat. Nah, ini biasanya yang bisa melihat ini itu adalah mata-mata polisi ya. Jadi maksudnya gimana, ngelihat typo, kemudian ngelihat oh ini penulisannya itu tidak sesuai dengan KBBI, tapi atau mungkin tidak sesuai dengan kaidah gitu ya. Misal kayak praktek gitu, praktik kan yang beneran praktik gitu. Nah, ini masih menggunakan beberapa tulisan beberapa kata-kata yang tidak baku gitu. Contohnya, terutama kalau buku pengetahuan itu akan sangat bermasalah tuh. Kalau novel masih ada oke lah gitu. Tapi kalau untuk untuk buku pengetahuan itu juga perlu dilihat gitu, pemakaian ejaannya. Kemudian misalnya kalimat-kalimatnya itu kebanyakan tidak efektif sehingga tidak bisa dipahami pembaca dengan mudah kayak gitu. Nah, contoh ini ya, contoh kalimat resensi buku yang membahas kebahasaan itu adalah buku ini tidak cocok gitu, dibaca oleh kalangan remaja karena di dalamnya terdapat banyak istilah akademik yang hanya bisa dipahami oleh kalangan mahasiswa atau dosen kayak gitu. Jadi misal dia menggunakan kata-kata misal valuasi valuasi resesi kayak gitu-gitu ya. Terus habis itu misal kalau anak-anak ekonomi itu biasanya kan macam-macam kayak gitu ya. Nah, signifikansi. Nah, tapi tanpa ada justifikasi lebih lanjut, ini udah ada nama justifikasi lebih lanjut gitu. Ini tuh maksudnya apa gitu. Nah, ketika nggak ada justifikasinya, nggak ada penjelasannya gitu ya. Ini maksudnya apa? Itu bukunya akan kemudian cenderung berat untuk dibaca semua usia gitu. Jadi nanti ini di kesimpulan gitu ya. Kemudian kita menilai bahwa ini cocoknya itu dipelajari, dibaca oleh orang-orang yang ada di ranah akademik gitu, mahasiswa dan kemudian tenaga pendidik. Nah, terus terakhir aspek teknis, paling enak nih seperti tata buku gitu. Misal buku ini itu kadang-kadang membuang space terlalu besar. Misal kan kadang ada ya satu buku, kemudian yang satu tuh gambar besar banget, ilustrasi kayak gitu, itu benar-benar makan satu space halaman kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu itu yang kemudian perlu dikritisi juga gitu. Nah, dari tata letaknya, kita dapat mencermati bahwa buku ini disusun dengan cermat karena dipenuhi dengan ilustrasi yang mendukung penjelasan penulisnya. Atau mungkin teman-teman misal mengkritik, kadang tuh ada kalau saya sih risih ya, tapi nggak tahu kalau orang lain gimana. Saya tuh kadang-kadang risih kalau misal margin bawahnya itu terlalu ini. Jadi akhirnya tulisannya itu kayak benar-benar kecil cuma di tengah kayak gitu. Itu kan kayak agak buang-buang kertas gitu. Sebenarnya buku itu kemudian bisa jadi lebih tipis, tapi karena marginnya itu kayak sangat tebal gitu. Akhirnya terus benar-benar slot untuk tulisan itu kemudian hanya sangat kecil gitu. Oke, nah nanti ini udah saya titipin ke panitia kayak gitu. Nah, ini sumbernya saya. Kayaknya saya ngambilnya persis-persis aja gitu. Nanti dibaca aja, kemudian kalau misalnya butuh untuk ini ya, butuh untuk memahami lebih lanjut bisa dari sini gitu. Oh ya, terakhir nih hampir 45, tapi kayak jadi di TOR itu ada tentang bagaimana kemudian mengikuti lomba resensi gitu ya. Nah, berarti kalau teman-teman tadi saya sudah ngasih kayak kiat-kiatnya menulis resensi, kemudian langkah-langkahnya. Nah, maka gimana caranya ikut lomba resensi adalah langkah-langkah dan kiat-kiatnya silahkan untuk diamalkan kayak gitu. Dengan ditambah satu lagi, yaitu apa? Ikuti ketentuan yang berlaku kayak gitu. Teman-teman kalau misalnya mau ikut lomba resensi, dilihat deadline-nya, kemudian dilihat aturan penulisannya, dilihat aturan bukunya, buku yang harus diresensi itu apa gitu. Nggak boleh kemudian OOT dari yang diminta panitia kayak gitu. Kemudian juga masalah ini ya, saya selalu bilang kalau kamu mau ikut lomba apapun gitu, ikuti ketentuannya. Kalau dibilang marginnya sekian, ya udah marginnya ikutin. Nah, spesinya sekian, oh jelek kan nggak rapi ya, gitu. Udah ikutin aja gitu. Kalau teman-teman mau mengikuti lomba dan seterusnya itu seperti itu. Kenapa? Intinya tambahan itu gitu. Kenapa kok kemudian saya tambahin itu?
Karena ya saya pertama jujur saya nggak pernah ikut lomba resensi, jadi kalau saya resensi itu biasanya mandatory harus dikerjakan gitu. Saya belum pernah ikut lomba yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya lomba, kuncinya itu adalah itu teman-teman bisa menyelesaikan secara substansi tapi mengikuti aturan yang berlaku. Mungkin gitu aja dari saya. Telat 44 detik ya, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Kansa atas materi yang sangat luar biasa tentunya. Nah, buat teman-teman semua peserta pelatihan resensi pada kali ini, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Kansa, dipersilakan. Boleh langsung menghidupkan mikrofon atau juga bisa memberikan pertanyaan lewat kolom chat. Dipersilakan teman-teman. Seperti yang dibahas tadi ya, banyak sekali yang menarik bagaimana kita itu yang paling saya highlight tadi bahwa apabila kita ingin menulis resensi, pilihlah apa yang paling kita sukai gitu. Karena itu bakal ngemudahin kita buat resensi. Nah, mungkin di sini teman-teman tuh bakal ngikut lomba resensi tadi. Mungkin sekarang lagi di tahap pengerjaan atau lain sebagainya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nih, mumpung Kak Kansanya masih ada di sini. Baik Kak, ini udah ada langsung masuk satu pertanyaan ya. Ini langsung dijawab aja kali ya Kak, nanti pertanyaan selanjutnya nyusul gitu ya. Oke, pertanyaan dari Kase Pakis atas nama Nadia Fajrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Fajrianti dari Kase Pakis UIN Raden Fata. Izin bertanya Kak, bagaimana Kak tips dan cara membuat judul resensi yang menarik dari novel yang akan kita resensi? Terima kasih Kak. Jadi mengenai judul ya Kak, judul yang silakan Kak Kanza untuk menjawab pertanyaannya. Oke, jadi gini teman-teman, ini saya ngasih secara umum aja ya. Teman-teman membuat judul, entah ini judul resensi, kemudian judul cerita, judul penelitian, saya selalu pakai analogi ini. Teman-teman kalau buat judul itu bayangkan teman-teman buat payung. Jadi maksudnya buat payung itu gimana? Payung itu kalau terlalu besar pasti akan oleng pemegangnya. Siapa yang pegang itu akan oleng. Kalau kamu bayangin ada anak umur 5 tahun, kamu kasih payung yang ukuran satu keluarga itu yang bisa buat berdua atau bertiga, pasti dia akan keberatan gitu. Kenapa? Karena anaknya kecil gitu. Kalau anaknya kecil, payungnya dikasih yang kecil-kecil yang bentuk Pikachu, yang lucu-lucu itu kan. Nah, sama gitu. Coba sekarang ada ibu punya anak 2 gitu, kemudian kamu kasih payung Pikachu gitu, pasti dia akan kehujanan. Nah, itu. Jadi ketika teman-teman membuat judul itu pastikan judul itu representatif dengan isinya gitu. Teman-teman, kalau saya selalu bilang nulis itu judul itu paling akhir. Judul itu paling akhir. Saya bahkan nulis skripsi aja itu udah mau selesai gitu ya, kemudian baru pas udah mulai kayak administrasi nyusun nyusun daftar isi dan lain sebagainya, baru nantiin judul. Jadi judul itu teman-teman akan tulis terakhir ketika teman-teman sudah memastikan isinya ini apa aja. Teman-teman di sini mendiskusikan apa saja, membahas apa saja, baru kemudian judul itu terakhir dan pastikan dia menjadi payung yang tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bahasa Indonesia itu nggak salah namanya plausibilitas kalau nggak salah. Nah, plausibilitas itu adalah bagaimana kita membuat penasaran orang yang membaca kayak gitu. Ada eye catchingnya, Kalau teman-teman penasaran gimana caranya buat judul yang lumayan eye catching, itu teman-teman coba dicek. Tapi ini agak OT. Itu kalau Fosse Nasional ngerilis opini, itu biasanya kita itu selalu ini ya, tone kita kayak standar kita itu biasanya selalu dengan tanda tanya gitu. Nah, teman-teman kalau baca opini Fosse itu kan biasanya kayak bentar apa ya, saya juga udah lupa dalam nulis, mohon maaf. Coba yang terakhir saya cek dulu. Waduh, maaf, bentar. Oke.
Bulan apa ya? Nah, ini nih contohnya. Bagaimana kemudian, nah ini contohnya gitu, menakar eksistensi keadilan dan rasionalitas di dalam RUU KHP gitu. Nah, kan di sini itu kita masih kemudian pembaca itu ketika kamu baca gitu kan beda ya sama kalau teman-teman baca clickbait di CNN, kemudian di Tribun, itu kan biasanya teman-teman sebuah judul itu kemudian teman-teman bisa menyimpulkan. Gitu. Nah, kalau di Vose kita nggak pernah kemudian buat judul yang menyimpulkan. Gitu. Ini maksudnya menakar eksistensi dan keadilan rasionalitas dalam RUU KHP. Mana yang tidak adil? Mana yang tidak rasional? Apa hal yang membuat RUU KUP ini bermasalah? Gitu. Nah, ini kemudian pastikan teman-teman bisa membaca gitu. Oh, yang dimaksud tidak rasional dan tidak adil di sini adalah hal ini, kayak gitu. Ini yang tulisan yang saya tulis beberapa waktu yang lalu. Kopinya coba ya yang lebih enteng. Kalau kajian biasanya agak males. Nah, ini dua sisi mata koin, keluarga sebagai klaster utama dan benteng terakhir masa pandemi, kayak gitu. Nah, apa sih yang dimaksud gitu ya? Nah, itu kan kemudian masih ada masih ada pertanyaan gitu dalam diri kita gitu ya. Nah, itu nih misalnya menuju hari kemenangan, pulang dilarang tepatkah gitu. Nah, kemudian kan kita melihat gitu, oh apakah memang ketika lebaran gitu ya, mudik itu bermasalah, mudik itu akan berbahaya atau enggak sih gitu. Muncul kemudian orang itu tidak akan pernah cukup membaca judulnya. Gitu. Jadi contoh adalah judul yang tepat itu adalah ketika pembaca itu tidak cukup membaca judul gitu. Itu bukan judul clickbait gitu. Saya nggak suka banget sebenarnya sama judul-judul clickbait kayak gitu. Gerakan nasional wakaf uang, mampukah menjadi harapan baru umat? Bisa nggak sih sebenarnya, gitu kan? Pemilihan di tengah pertaruhan keselamatan untuk kemaslahatan. Keselamatan apa yang dimaksud? Kemaslahatan apa yang dimaksud? Kita nggak ngerti. Gitu. Nah, jadi itu adalah contoh-contohnya. Jadi kamu punya sebuah puzzle yang kemudian belum selesai gitu ya. Ketika kita menyajikan judul, kemudian orang-orang itu akan bertanya, akan membaca gitu, akan membaca lebih lanjut. Kamu ini mau nulis apa sih sebenarnya di sini? Apa sih yang kamu maksud tidak adil? Apa yang tidak kamu maksud tidak rasional? Kayak gitu ya intinya. Itu waktunya saya kembalikan ke moderator. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Kanza atas atas jawaban yang telah diberikan tadi. Selanjutnya, apakah di sini teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Boleh langsung hidupkan mikrofonnya ya, atau lewat kolom chat kalau masih malu-malu. Oke, sambil menunggu jawaban dari pertanyaan dari teman-teman, Kak Kansa, saya ingin izin bertanya ya, Kak. Boleh nggak, Kak? Silakan. Gini, Kak, kan misal nih kita suka sama satu tokoh misal, dan tokoh ini tuh menarik banget misal biografinya untuk diresensi. Nah, tapi ketika kita buka nih ya Kak, buka gitu baru halaman awal atau gimana, kok bahasanya berat banget gini, kok kayaknya kalau aku sampai selesai nggak bakal dapet nih apa yang jadi inti banget dari buku ini. Nah, kira-kira Kak Kansa pernah nggak sih ngalamin kayak gitu Kak? Dan gimana sih Kak tipsnya gitu? Berapa kali harus baca atau ada tips lain gitu, misal dicatat atau gimana gitu Kak? Makasih Kak. Oke, kalau masalah tokoh ya berarti kan dia sejarah gitu.
Nah ini, sejarah itu dia disampaikannya dengan dua hal. Yang pertama adalah biografi, yang kedua adalah pendekatannya novel. Kalau pendekatannya novel, ya udah kayak yang saya ceritain tadi, contohnya adalah seorang Hatta. Hatta itu kemudian waktu itu diceritakan ya udah ketika kecil gitu, kayak Hatta berlarian bersama teman-temannya menuju surau dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu kemudian menurut aku sangat mudah gitu dipahami. Memang ada kemudian unsur sejarahnya, cuman penyampaiannya itu relatif benar-benar kayak kita di situ kita membayangkan seorang Bung Hatta kecil gitu ya, dari keluarga yang biasa-biasa saja tapi sangat taat beragama dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana Bung Hatta itu muter-muter gitu ya, muter-muter untuk mempelajari apa koperasi. Maksud dari ekonomi koperasi itu tuh seperti apa gitu, ke Belanda, kemudian ke sini dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian Bung Hatta memutuskan untuk menjadi dalam tanda petik support system dari Pak Karno kayak gitu. Itu waktu itu aku sangat-sangat senang membaca dari cerita itu gitu. Nah, tapi di satu sisi aku juga pernah membaca sebuah buku gitu ya. Bukunya itu kalau nggak salah, aku orang Jogja ya, jadi sangat suka banget sama Sri Sultan. Tapi yang kemarin, bukan yang sekarang. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Karena itu benar-benar beliau adalah sosok raja. Gitu. Sosok raja itu maksudnya gimana? Jadi benar-benar kemudian mempertaruhkan segalanya untuk rakyatnya. Jadi benar-benar kemudian orang itu bisa sangat apa ya, sangat patuh, sangat taat gitu ya, sangat menghormati, sangat takzim gitu dengan beliau gitu. Nah cuman kesalahan saya itu adalah saya itu bacanya biografi, jadi itu berat banget waktu itu. Nah jadi menurut saya kalau teman-teman mau baca sejarah gitu, pertama coba cari sejarah yang hanya satu part aja. Jadi misal bagaimana kemudian Bung Hatta adalah melalui ini gitu. Jadi part dalam kehidupan beliau aja gitu, nggak harus kemudian jalan panjang ininya gitu. Jadi coba cari yang satu part, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang masih berat masalah biografi, saya ngakuin itu juga berat gitu. Itu coba kemudian untuk apa namanya, teman-teman ngambil yang pendekatan novel kayak gitu. Karena kalau menurut aku secara pribadi biografi itu biasanya itu malah justru lebih ke arah dimanfaatkan untuk kita cari informasi gitu. Maksudnya bukan kita tuh kayak ya aku mau namatin buku biografi ini gitu. Ya itu bisa sih, cuman menurut aku itu cukup berat. Kalau untuk sekelas aku itu aku biasanya kalau ada biografi itu lebih ke apa namanya, lebih ke arah untuk cari informasi. Jadi misal nih, oh, aku pengen lihat tentang misalnya tentang siapa ya, Adam Smith gitu misalnya. Adam Smith itu dulu lahir tahun berapa kayak itu, baca bukunya aja gitu kalau aku.
Ini moderatornya ada ini ya, ada gangguan ya? Atau gimana? Kalau iya aku baca aja langsung nggak lupa. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Prayogo, Kasih Hussein Lampung. Izin bertanya Kak, ini terkait jawaban sebelumnya untuk penulisan judul untuk format pertanyaan atau kalimat seruan itu boleh nggak Kak? Boleh. Oke, jadi judul itu, tapi kalau seruan saya biasanya kalau seruan arahnya tuh lebih kayak judul berita clickbait gitu ya. Wah, lihat. Wah, pemerintah menurunkan harga listrik. Nah, sebenarnya nggak masalah gitu. Ketika teman-teman ada di judul itu nggak masalah, ada kalimat kata-kata yang mungkin kayak tadi tanda tanya. Kemudian kalau saya biasanya yang paling sering itu biasanya kalau saya teman-teman kalau baca opini di Pose nanti kalau ada satu klausa kalimat terus ada titik dua terus di belakang ada tanda tanya itu bisa dipastikan kemungkinan besar 90% penulisnya saya gitu. Nah, jadi boleh-boleh aja gitu kalau teman-teman mau ada tanda tanya, kemudian kayak tadi ya satu klausa, kemudian titik dua gitu ya kayak tadi. Tapi kadang-kadang ya teman-teman sih yang lain, cuma saya biasanya advice judul aja. Nah, kayak Gerakan Nasional Wakaf Uang, titik dua gitu kan, mampukah menjadi harapan umat, tanda tanya gitu. Nah itu boleh aja gitu. Jadi misal teman-teman mau pakai pendekatan menulis judul seperti itu nggak ada masalah. Kemudian ada lagi apa nih? Saya Vina Kursilawati dari KC Pose Universitas Lampung. Izin tanya Kak, menurut Kakak idealnya resensi buku itu berapa lembar dan ada tidak tips bagaimana mengatasi stuck di tengah-tengah pengerjaan? Oke. Kalau berapa lembar itu berapa ya? Yang penting dia biasanya brief sih menurut aku. Biasanya sih sekitar 1 sampai maksimal banget 3. Kenapa kok nggak usah terlalu panjang? Karena kalau terlalu panjang nanti biasanya udah kemana-mana tuh. Gitu. Saya biasanya kalau buat itu antara ya interval 1 sampai 3 itu udah cukup banget. Bahkan kalau bisa 1 tuh sebenarnya bagus. Ya tapi mungkin agak kepepetan sih, agak empet-empetan. Ya antara 1 sampai 3 menurut saya itu ideal banget. Terus habis itu tadi apa yang kedua, kalau stuck di tengah-tengah pengerjaan, apa yang harus kemudian dilakukan? Oke. Nah, gini, tadi kan saya sempat udah bilang ada unsurnya gitu ya. Teman-teman yang pertama itu adalah outlining. Jadi teman-teman bikin dulu susunannya. Nah, kemudian ketika teman-teman udah ada outline gitu ya, nanti misal di awal saya buat sinopsis, kemudian nanti saya buat penilaian dan lain sebagainya. Kalau saya secara pribadi, biasanya ketika saya stuck, itu saya ngelihat ini saya stuck itu apakah memang informasinya itu sudah selesai, sudah semua tersampaikan sehingga saya udah nggak tahu lagi harus nulis apa. Kemudian atau yang kedua, memang ini tuh informasinya rumpang dan kalau informasinya rumpang, ini kenapa? Gitu. Informasinya belum selesai, tapi kok saya udah stuck ini kenapa ini jadi pertanyaan banget ini. Nah kemudian yang ketiga, kita malas. Nah ini yang paling parah. Tapi saya juga sering pokok gitu. Senang aja, malas itu adalah bagian dari sifat alami manusia gitu. Nah sebentar ya. Kalau yang pertama, jadi pertama ketika teman-teman stuck, teman-teman lihat lagi gitu di outline-nya, kemudian teman-teman baca. Oh, apakah teman-teman stuck di sinopsis? Apakah memang sinopsis segini itu udah cukup belum? Teman-teman baca lagi. Nah, kalau memang itu udah cukup, ya udah gitu. Yang sering jadi penyakitnya mahasiswa adalah pengen kelihatan panjang gitu. Tapi tidak pernah memperhatikan lebih memperhatikan panjangnya daripada memperhatikan kelengkapan substansinya. Itu yang paling penting. Jadi ketika teman-teman stuck, teman-teman baca dulu sinopsis segini, saya kok udah berhenti, ini apakah memang sinopsis segini itu sudah cukup atau belum? Kalau memang segitu sudah cukup, sudah tersampaikan semua, ya udah dilanjutin aja gitu. Kenapa kok pengen panjang gitu? Nah, itu yang selalu jadi pertanyaan saya. Kenapa kok kamu pengen nulis panjang gitu? Apakah ketika tulisannya lebih panjang itu lebih baik? Gitu? Enggak gitu. Kalau saya jadi penilai asesor untuk tulisan-tulisan gitu, semakin panjang itu semakin saya bertanya sebenarnya kamu nulis apa di sini gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ya kalau misalnya memang rumpang kayak gitu, informasi kita ternyata memang belum cukup kayak gitu. Nah berarti kita kembali lagi ke bukunya.
mana sih bagian-bagian yang kemudian belum kita baca, kita harus baca lagi gitu. Nah kemudian yang kedua dan yang ketiga tadi, kalau malas gimana? Kalau malas saya juga nggak tahu ini solusinya gimana. Gini deh, kalau malas itu kuncinya adalah teman-teman punya target gitu ya, teman-teman nulis resensi ini berapa lama? Oke, 3 hari gitu ya. Oke, 3 hari. Kemudian teman-teman berkaca sama diri teman-teman sendiri. Yang selalu saya bilang, kamu itu orangnya deadlineer apa dicicil sedikit-sedikit gitu. Ini tapi nggak berlaku ya kalau penelitian ya. Kalau kayak gini itu bisa. Nah, teman-teman itu misal jangan 3 hari deh. Teman-teman punya waktu seminggu. Nah, teman-teman ini deadlineer apa anaknya nyicil dikit-dikit. Kalau teman-teman itu ngaca nih, kalau orangnya lebih kayak nyicil dikit-dikit, ya udah berarti pekerjaan ini dikerjain sedikit demi sedikit selama 7 hari, konstan, sedikit, 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 sedikit. Tapi kalau teman-teman orangnya deadlineer, gitu, teman-teman ngambil 3 hari terakhir, tapi pastikan teman-teman itu punya 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 pikiran yang fresh di 3 hari terakhir, nggak terus terdistract dengan macam-macam gitu. Tapi bukan satu malam ya, bukan pekerjaan satu malam, itu tidak recommended. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman misal nih, apakah lebih fokus untuk baca sampai selesai, kemudian di 3 hari terakhir baru kemudian mengerjakan, atau teman-teman misal nih membaca sedikit demi sedikit, kemudian dicatat poinnya, terus oh ini kayaknya nanti bisa masuk ke sini, dicicil dimasukin kayak gitu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan, menyelesaikan kemalasan itu akan selesai dengan mengenal diri kita sendiri dulu. Gitu. Kita kemudian anaknya itu gimana? Gitu. Saya selalu bilang, kalau kamu anaknya deadlineer, jangan coba-coba kamu mencicil sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena nanti jatuhnya adalah kamu nggak produktif. Gitu. Karena kadang-kadang anak deadlineer itu biasanya dia sibuk untuk mengurusi yang lain. Gitu. Nah, jadi kalau memang kamu tidak bisa terus dicicil sedikit demi sedikit, ya udah, mending kamu fokus ke hal yang lain dulu. Gitu. Nah, tapi kalau emang kamu anaknya cicilan, jangan coba-coba deadlineer. Anak yang nyicil sedikit demi sedikit, terus ketika dia deadlineer, nanti dia sakit jiwa. Gitu. Mesti nanti terus akhirnya dia jadi apa pas di akhir-akhir itu kayak aduh kok masih banyak banget yang belum selesai, aduh kok kayak gini saya punya teman kayak gitu. Nah dan itu menurut saya cukup make sense ya kayak gitu, cukup masuk akal. Kenapa? Karena dia biasanya ketika udah mendekati hari H semua itu sudah hampir beres gitu. Jadi adrenalinnya untuk di last minute itu kecil. Makanya teman-teman kemudian harus berkaca lagi teman-teman itu orang yang seperti apa. Tapi deadliner-deadlinernya kamu jangan pernah menyelesaikan suatu pekerjaan itu hanya dengan satu malam. Karena kenapa? Pasti kualitasnya jelek. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban dari Kak Kansa. Selanjutnya ini ada yang udah raise hand, Sari Dewi Murtasiah kepada Sari Dewi Murtasiah, saya persilahkan untuk bertanya. Mungkin ini pertanyaan lumayan ini. Terima kasih kesempatannya moderator. Mbak Kansa izin bertanya. Seperti yang Mbak Kansa bilang tadi kan Mbak, kalau kita tuh meresensi buku, sebaiknya itu kita tuh meresensi buku yang kita suka genrenya. Nah kadang kan Mbak, ketika kita itu baca buku yang kita sukai, genrenya gitu, kadang kan ketika mau diresensi itu bingung untuk nulis kekurangannya gitu Mbak. Karena kita suka jadi kayak nggak nemuin kekurangannya tuh apa gitu. Ini covernya udah bagus, isinya, bahasanya, semuanya bagus gitu. Terus ada nggak sih Mbak langkah-langkah untuk melihat gimana sih untuk melihat kekurangan dari buku itu gitu? Dan apakah di resensi itu Mbak harus ada gitu kekurangannya? Atau ketika kita nggak menemukan nih kekurangan dari buku itu, boleh kita kosongin gitu Mbak ketika kita meresensi buku? Itu Mbak. Oke, terima kasih. Ya, tadi itu ya, menarik ya. Susah nyari kelemahannya. Oke, pertama tanggapan saya sama pertanyaan ini adalah jawabannya adalah jelas. Susah nyari saya jelas kayak gitu. Kenapa? Karena gini, mereka itu adalah penulis gitu ya. Sementara kita ini pembaca. Mereka nulis itu mungkin udah berapa tahun kita baca tulisan mereka satu kali gitu. Nah, jadi akan sangat masuk akal gitu ya. Akan sangat masuk akal ketika kemudian kita kesusahan mencari kelemahan. Tapi kalau kemudian kita bilang ini tidak ada kelemahannya, menurut saya itu agak impossible ya, karena
yang namanya karya manusia itu pasti kemudian masih ada kekurangannya. Cuman kadang kita itu susah mengidentifikasinya. Nah, jadi kemudian gimana caranya gitu ya kalau kita kesusahan? Yang pertama coba teman-teman cek dari beberapa indikator penilaian yang tadi udah saya jelasin gitu. Penyusunannya seperti apa, tata bahasanya dan lain sebagainya itu diteliti satu-satu gitu, dilihat benar nggak sih ini emang oke semua di sini atau enggak kayak gitu. Atau mungkin ada unsur-unsur yang misalnya kayak nah kemudian teman-teman bisa juga kelemahan itu dari perspektif membaca. Maksudnya gimana? Maksudnya lebih kayak apa tadi misalnya bahasanya itu susah dipahami gitu. Itu masih sangat mungkin terjadi. Bahasanya itu susah dipahami, kemudian atau mungkin bahasa seperti ini itu hanya akan bisa dipahami ketika kita itu misalnya bahasa seperti ini hanya bisa dipahami ketika kita itu udah pernah ke tempatnya gitu misal kita hanya akan paham cerita ini ketika kita sudah pernah ke Yogyakarta. Kalau kita belum pernah ke Yogyakarta, kita akan kebingungan yang dimaksud tugu itu seperti apa, yang dimaksud keraton itu seperti apa. Misal kayak gitu. Jadi teman-teman gunakan perspektif dari pembaca sendiri. Nah gitu kan. Nah itu biasanya nanti akan lebih mudah gitu. Atau mungkin gitu ya penyampaian tadi ya, penyampaian seperti ini itu hanya relevan ketika kita itu yang membaca itu sudah cukup dewasa gitu. Ketika kita masih anak kecil kita akan kesusahan dengan misal dengan pola pembawaan bahasanya. Menurut aku itu yang paling mudah diidentifikasi adalah kelemahan-kelemahan dari perspektif pembaca itu tadi gitu. Oke, ini ada lagi kayaknya. Ya sih. Terima kasih Mbak Kansa. Kak, ini ada satu lagi pertanyaan di kolom chat, boleh ditambah lagi ya Kak? Semangat teman-teman di sini luar biasa sekali, alhamdulillah ya. Oke. Rame ya, mantap. Rame, alhamdulillah. Oke, pertanyaan dari Kasep Pakis atas nama Kak Sania Hani. Pertanyaannya adalah, menurut Kakak intisari buku itu diambil dari intisari yang sudah ada atau membuat sendiri intisarinya Kak? Terima kasih. Oke, intisarinya membuat dari yang sudah ada atau ini ya. Kalau saya secara pribadi, saya itu sangat suka yang namanya parafrase. Jadi maksudnya saya nggak suka ketika teman-teman ngambil dari sesuatu itu secara mentah gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman intisarinya itu yang perlu dipahami adalah, bukan sinopsis itu ada di dalam resensi bukan karena harus ada sinopsis di situ. Tapi sinopsis ada di resensi itu menunjukkan bahwa kita itu ingin menyampaikan secara singkat apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita baca. Nah, jadi ini sebenarnya hampir sama gitu ya sekilas itu, hampir sama. Kalau saya bilang unsur-unsur resensi itu ada sinopsisnya kayak gitu. Tapi kemudian secara feel-nya, secara filosofis ya, secara ininya jangan sampai dipahami bahwa oh ketika saya membuat resensi harus ada sinopsisnya. Sehingga oh sudah ada sinopsis di belakang saya masukin gitu. Nah, bukan gitu. Tapi sinopsisnya itu adalah bagaimana kita sebagai penulis resensi itu ingin menjelaskan secara brief, secara singkat buku ini bicara tentang apa, buku ini bicara tentang apa gitu kan. Nah, ketika teman-teman ingin bicara seperti itu, tentu akan lebih enak ketika teman-teman itu pakai kalimat teman-teman sendiri gitu. Jadi sebenarnya poinnya bukan karena tadi ya nggak boleh pakai di belakang kayak gitu, bukan gitu. Tapi karena supaya dia itu akan lebih padu gaya bahasanya, kemudian strukturnya, kesinambungannya, nyawanya ya kok saya selalu bilang kayak nyawanya itu kemudian akan lebih menyatu sama analisis kamu, penilaian kamu, kemudian pembukaan kamu itu ketika sinopsis itu kamu buat sendiri gitu. Jadi jangan sampai kemudian tulisan itu di dalamnya gitu ya, tulisan itu di dalamnya itu tidak bernyawa karena bukan dari si penulis kayak gitu. Jadi supaya padu padannya lebih baik. Kalau dari aku sih lebih ke arah sana. Dan kenapa? Karena tadi yang kedua kita juga harus lihat tadi ya ada tekniknya, ada cutting and gluing, kemudian ada focusing, kemudian yang ketiga ada ada comparison gitu. Nah, kan maka kebutuhan sinopsisnya juga akan berbeda gitu. Kalau misalnya kita cutting and gluing, yang akan kita highlight di mana gitu. Yang akan kita cut yang mana aja, yang akan kita glue seperti apa, kan kemudian sinopsisnya kita yang nentuin gitu.
Kemudian kalau focusing gitu, kita dari satu buku ini kemudian kita mau fokus di bagian section 3 gitu. Nah, sementara prism yang sudah tersedia di belakang buku itu kan biasanya kemudian ini apa namanya misalnya secara keseluruhan kayak gitu. Nah itu kan kemudian nggak representatif. Dan kadang resensi di belakang buku itu juga biasanya sinopsis di belakang buku itu biasanya dia kan hanya kemudian tujuannya supaya orang itu kepo. Nah gitu. Nah misalnya kayak gini nih. Jadi kayak sebenarnya apakah itu arti kesempatan, apakah makna keputusan, bagaimana mungkin kita terkadang menyesal karena sebuah keputusan atas sebuah kesempatan. Sebenarnya siapakah yang selalu pantas kita sayang gitu. Nah jadi di sini gitu ya. Ini kemudian biasanya kadang sinopsis-sinopsis yang di belakang itu adalah sinopsis-sinopsis yang kita itu si penulis buku itu menginginkan supaya kita itu baca. Oh ini bercerita tentang ini gitu ya. Kemudian supaya kita baca ke sini gitu. Sementara kalau sinopsis yang ada di resensi itu kan adalah untuk membahas secara singkat apa yang akan kita nilai. Nah nyawanya kan beda tuh. Nah itu jadi kalau saya sih lebih prefer teman-teman itu ketika buat sinopsis di dalam situ adalah tulisan sendiri. Nah kalau mau cari kalau mau cari acuan dari sini nggak masalah. Oh kira-kira saya mau resensi ini. Tapi teman-teman tulislah dengan nyawa tulisan teman-teman sendiri gitu daripada ambil gitu. Gitu kalau dari saya. Baik, ini pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir yang telah diberikan sama Kak Kansa. Buat teman-teman semuanya, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dan sudah dijawab juga dengan Kak Kansa dengan baik dan juga mudah dipahami. Sesuatu yang bisa saya tarik dari sini adalah bahwa meresensi buku itu pilihlah buku yang kamu suka, bahwa meresensi buku itu juga kita butuh pemahaman mengenai buku itu. Jadi lebih kepada penggalian diri kita terhadap isi buku, kita melihat bahwasanya apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan isi buku ini. Jadi ketika kita meresensi buku, kita sama saja dengan penulis, kita masuk ke dalam cerita itu. Kita membayangkan bahwa kita ada di posisi tersebut. Baik, terima kasih Kak Kansa atas materi yang sangat luar biasa ini. Namun sebelum kita pembacaan doa, ada penyerahan sertifikat yang akan ditampilkan oleh panitia. Silakan kepada teman panitia. Baik, sertifikat diberikan kepada Kak Kansa Virus atas selaku pemateri pada agenda pelatihan kepenulisan resensi yang diselenggarakan oleh Departemen Research and Development FOSEI Sumbaksel 2021. Terima kasih kepada Kak Kansa Virus atas materi yang sangat luar biasa ini. Untuk selanjutnya ialah pembacaan doa. Untuk pembacaan doa akan disampaikan oleh Kak Robi. Kepada Kak Robi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan di pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami telah menyelesaikan acara pada hari ini. Semoga dengan kehadiran kami, kesimakan kami dalam majelis ini mampu memberikan barokah serta ridho-Mu. Allahumma ya Allah ya Ghafur Rahim. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan
dan kekuatan kepada kami. Dan Engkau tumbuhkanlah rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, agar mampu terjalin dengan baik dan utuh hingga masa-masa yang akan datang. Ya Allah, Ya Tawwab Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para guru dan pendahulu kami. Perkenankanlah doa dan pinta dari kami ini. Rabbi inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Robi Ananda yang telah membacakan doa. Semoga pembacaan doa tadi menjadi penutup menjadi penutup atas keberkahan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk teman-teman semuanya, silakan untuk menghidupkan kameranya. Kita akan mengambil dan pilihlah pose terbaik kalian. Kita akan mengambil foto bersama. Oke, untuk panitia mungkin bisa dikasih aba-aba ya nanti. Slide-nya cuma ada 2. Slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide 2. 1, 2, 3. Udah. Baik, teman-teman semuanya yang telah melakukan foto tadi, silahkan untuk cek chat room-nya untuk mengisi link absensi. Karena apabila tidak mengisi link absensi, tidak akan mendapatkan sertifikat nantinya. Silakan teman-teman mengisi link absensi terlebih dahulu. Baik. Kita mungkin kasih waktu 1 menit ya terlebih dahulu untuk mengisi absensi sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini. Baik, semoga teman-teman tadi yang telah diberikan waktu sudah bisa mengisi absen dengan baik ya. Selanjutnya kita masuk kepada penghujung acara, yaitu penutupan. Kepada Kak Kansa Fairuz, kami selaku panitia dan juga teman-teman peserta pelatihan resensi mengucapkan banyak terima kasih atas materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat, sehat-sehat selalu Kak. Semoga nanti bisa berjumpa ya suatu saat nanti secara offline. Baik Kak, sukses selalu untuk kegiatan-kegiatan kedepannya dan juga buat teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga diri dan juga jaga iman. Saya Haida Maikari dari Staf Korkom Sumsel Babel Fose Sumbaksal 2021. Mohon maaf apabila dalam memandu jalannya acara tadi memiliki kesalahan, dan kepada Tuhan saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Saya izin duluan ya. Terima kasih Mbak Kansa. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak. Teman-teman semuanya udah boleh live ya. Terima kasih udah mengikuti kelas pelatihan pada pagi hari ini.